warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Ardianto dari 12 SM2. Saya di sini akan mereview sinopsis Laskar Pelangi, film yang menginspirasi. Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Film ini dirilis pada 26 September 2006 dan disutradarai oleh Riri Riza. Skenario film Laskar Pelangi ditulis Salman Aristo, dibantu oleh Riri Riza dan Mira Lesmana. Film ini sangat sukses dan menjadi film dengan penonton terbanyak keempat di Indonesia. Latar film Laskar Pelangi diambil di Pulau Belitung dengan melibatkan pemeran lokal dalam pembuatan film. Film Laskar Pelangi menyatukan 12 aktor profesional Indonesia dengan 12 anak lokal Belitung yang pintar dan berakting. Film berdurasi 125 menit ini sangat menginspirasi dengan banyaknya hal baik yang bisa diambil. Film yang menceritakan mirisnya dunia pendidikan di Indonesia ini sangat menyentuh bagi siapapun yang menontonnya. Tak heran jika film yang diproduseri oleh Mira Lesmana ini menjadi salah satu film favorit dan terbaik di Indonesia. Apa saja yang membuat film ini menjadi film terbaik di Indonesia? Simak ulasan berikut ini. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah SD tertua di desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa, sehingga tak lepas dari ancaman penutupan. Kesembilan siswa tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, A. Kiong, Syah, dan Borek Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Ibu Muslimah satu-satunya guru di SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Cut Mini dan Pak Ervan. Kepala sekolah SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Ikra Nagara terus berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak tutup. Semula siswa di SD Muhammadiyah hanya berjumlah 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, anak keterbelakangan mental yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru sudah gelisah dan khawatir sekolah akan ditutup. Setelah murid genap 10 siswa, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan untuk beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. Pemeran utama film Laskar Pelangi adalah Ika, siswa SD Muhammadiyah yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra. Ia gemar menulis puisi. Ada juga Lintang, siswa SD Muhammadiyah yang menjadi siswa paling pintar di sekolah. Karena kejeniusannya, ia merupakan anak nelayan miskin yang bercita-cita menjadi ahli matematika. Ada satu siswa yang dikenal memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Ia menjadi pencetus ide saat sekolah berencana mengikuti perlombaan semacam karnaval. Mahar memberikan ide untuk menari dengan aksesoris yang terbuat dari tumbuhan langka di Belitung. Tumbuhan tersebut membuat gatal sehingga mereka menari seperti orang kesetanan. Tetapi ide tersebut membuat SD Muhammadiyah dapat memenangkan lomba. Hari yang dilalui semakin mengukir kenangan, kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Meski begitu, Lintang tetap berjuang dalam pendidikan. Ia rela menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa sampai ke sekolahan dengan menggunakan sepeda. Perjuangan Lintang untuk bisa sampai ke sekolah harus melalui danau,
yang terdapat buaya di dalamnya. Kecerdasan Lintang terbukti ketika ia, Ikal, dan Sahara mengikuti perlombaan cerdas cermat. Ketiga siswa tersebut bisa mengalahkan DRS Zulfikar, guru SDPN yang merupakan sekolah elit di Belitung. Lintang dan teman-temannya membuktikan meskipun fasilitas terbatas, mereka tetap kerja keras dan menjadi siswa yang pintar. Sebagai film yang mengangkat cerita tentang pendidikan Laskar Pelangi, bukan hanya menghadirkan potret pendidikan di desa, melainkan kisah persahabatan yang sangat erat dan kaya akan makna. Sebagai film yang mengangkat cerita tentang pendidikan, Laskar Pelangi bukan hanya menghadirkan potret pendidikan di desa, melainkan kisah persahabatan yang sangat erat dan kaya akan makna. Suasana senang dan sedih sangat terasa ketika Lintang berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. Tetapi dalam waktu yang sama, ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Ada banyak konflik yang menjadi dalam film ini, dimulai saat waktu pendaftaran sekolah. Siswa yang daftar tidak mencukupi batas minimum yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Selatan, sehingga apabila siswa yang mendaftar kurang dari 10 sisa, maka sekolah terpaksa ditutup. Hari pendaftaran tiba, jumlah siswa yang terdaftar baru 9 orang. Hari pendaftaran tiba, jumlah siswa yang terdaftar baru 9 orang. Di tengah kecemasan, akhirnya Pak Harvan selaku kepala sekolah dan Bu Muslimah selaku guru memutuskan untuk penerimaan murid baru dibatalkan. Saat hendak melalui pidato, terlihat seorang ibu datang bersama anaknya, Harun, untuk mendaftar sebagai siswa di SD Muhammadiyah. Hari berlalu dan berjalan dengan aktivitas sekolah pada umumnya. Lalu tiba waktunya SD Muhammadiyah mengikuti karnaval. Meski sempat dipermasalahkan karena tidak memiliki dana, Bu Muslimah berkeras untuk mengikut sertakan murid-muridnya dengan jiwa seni dan kejeniusan. Dalam mahar mereka berhasil mendapatkan piala kemenangan. Konflik yang paling membawa emosi penonton adalah ketika lomba cerdas cermat, di mana semula SD Muhammadiyah tertinggal angka saat melawan SDPN dan SD Negeri. Saat soal matematika, mereka dapat mengerjakan skor yang tertinggi dalam berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. Saat itu, saya sebagai penonton turut merasakan kebahagiaan atas kemenangannya yang diraih SD Muhammadiyah. Selepas memenangkan cerdas cermat, Lintang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah karena ayahnya meninggal dunia dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Seketika kebahagiaan yang baru saja mereka dapatkan berubah menjadi kesedihan yang teramat dalam. Ketika menontonnya, saya pun merasakan sedih ketika siswa sejenius Lintang terpaksa harus putus sekolah. Sekian cuplikan sinopsis Laskar Pelangi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.